Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian kelas 4? Pastinya semuanya masih dalam keadaan sehat, meskipun pembelajaran kita masih tetap dalam pembelajaran daring dari rumah. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan membagikan rangkuman materi mata pelajaran PJOK kelas 4, di mana pada pertemuan sebelumnya atau materi sebelumnya, Pak Guru telah membahas beberapa materi atau pokok bahasan yang telah Pak Guru sampaikan kepada anak-anak sekalian. Dan pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menyampaikan rangkuman materi yang telah Pak Guru rangkum sehingga anak-anak mudah dalam memahami materi-materi yang telah Pak Guru sampaikan sebelumnya. Baik, pada materi-materi sebelumnya Pak Guru telah memberikan beberapa pokok bahasan, di mana pada kesempatan kali ini Pak Guru merangkum atau menggarisbawahi beberapa materi tersebut menjadi beberapa pokok bahasan saja, di mana yang pokok bahasan pertama adalah materi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan gerak dasar manipulatif. Telah Pak Guru jelaskan pada materi sebelumnya bahwa gerak dasar lokomotor adalah gerak dasar yang ditandai dengan perpindahan tempat, atau gerak dasar yang ditandai dengan perpindahan tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Contoh dari gerak dasar lokomotor ini ada beberapa macam anak-anak. Di antaranya saat kita melakukan gerakan jalan, lari, berguling, maupun gerak loncat ke depan maupun ke belakang. Itu merupakan contoh dari gerak dasar lokomotor. Karena apa? Karena gerakan tersebut ditandai dengan perpindahan tempat. Yang kedua adalah gerak dasar non lokomotor, yaitu gerak dasar yang ditandai dengan tidak adanya perpindahan tempat. Gerak dasar non lokomotor ini anak-anak adalah gerakan yang dilakukan di tempat, artinya tidak ada perpindahan tempat satu ke tempat yang lain. Contoh dari gerak dasar non lokomotor adalah saat kita melakukan kegiatan mengayunkan lengan. Kemudian ada contoh lagi saat kita melakukan gerakan membungkuk maupun gerakan jongkok. Itu merupakan contoh dari gerakan non lokomotor karena dilakukan di tempat dan tidak adanya perpindahan tempat. Yang ketiga dari gerak dasar ini adalah gerak dasar manipulatif, yaitu gerakan yang dilakukan dengan menggunakan alat atau alat bantu. Contoh dari gerak dasar manipulatif ini anak-anak adalah saat kita melakukan gerakan memukul bola, menangkap bola maupun menendang bola. Itu merupakan contoh dari beberapa gerakan manipulatif. Dan masih banyak lagi contoh yang lain yang harusnya anak-anak bisa memberi contoh sendiri-sendiri. Tujuan dari pembelajaran gerak dasar adalah anak-anak bisa menjelaskan pengertian dari gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Anak-anak juga bisa mempraktekkan tentang gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, maupun gerak dasar manipulatif. Kemudian pokok bahasan selanjutnya yang perlu anak-anak perhatikan adalah materi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, maupun gerak dasar manipulatif dalam permainan bola voli. Seperti Pak Guru jelaskan pada materi sebelumnya, gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif ini sangat membantu kita dalam melakukan olahraga bola voli.
Juga Pak Guru telah menyampaikan bahwa dalam permainan bola voli ada beberapa teknik dasar seperti servis. Servis bisa dibagi menjadi dua, yaitu servis bawah dan servis atas. Begitu juga dengan teknik dasar passing maupun smash. Jadi materi atau pokok bahasan yang kedua adalah gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola voli. Gerak dasar lokomotor dalam permainan bola voli itu ada beberapa contoh. Misalkan berjalan dan melangkah ke depan saat mengejar bola. Kemudian saat kita berjalan dan melangkah mundur saat mengejar bola. Itu merupakan contoh dari gerak dasar lokomotor dalam permainan bola voli. Sedangkan gerak dasar non lokomotor dalam permainan bola voli contohnya adalah sikap saat menunggu bola. Sikap saat menunggu bola ini merupakan gerak non lokomotor karena ditandai dengan tidak adanya perpindahan tempat. Kemudian saat menekuk kaki dan mengayunkan kedua lengan saat menerima bola, itu juga merupakan gerak non lokomotor karena tidak adanya perpindahan tempat. Yang ketiga adalah gerak dasar manipulatif dalam permainan bola voli. Contohnya adalah saat kita melambungkan dan memukul bola saat melakukan servis. Itu contoh dari gerak manipulatif. Ada juga melambungkan dan memukul bola saat kita melakukan passing. Itu juga merupakan gerak manipulatif dalam permainan bola voli. Karena apa? Karena menggunakan alat. Jadi tujuan dari materi gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola voli adalah anak-anak bisa menjelaskan gerak apa saja dalam permainan bola voli yang termasuk gerak lokomotor, non lokomotor, maupun gerak manipulatif. Yang kedua, anak-anak juga bisa melakukan atau mempraktekkan gerak dasar lokomotor, non lokomotor, maupun manipulatif dalam permainan bola voli. Materi atau pokok bahasan selanjutnya yang perlu anak-anak pahami adalah pola hidup sehat. Dan pada materi sebelumnya juga Pak Guru telah menjelaskan tentang pola hidup bersih dan sehat yang bisa kita singkat menjadi PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Banyak contoh yang bisa kita lakukan untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat ini anak-anak. Di antaranya adalah membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan sebelum makan, berolahraga secara teratur, dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Jadi tujuan dalam melakukan aktivitas PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat ini adalah untuk menciptakan lingkungan kita menjadi lingkungan yang bersih, terhindar dari segala macam penyakit maupun virus. Dan tujuan dari pembelajaran atau materi PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat ini adalah anak-anak bisa menjelaskan pengertian dari PHBS, tujuan dari PHBS, dan anak-anak juga bisa mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan anak-anak. Jadi seperti itu rangkuman materi PJOK kelas 4 yang Pak Guru bisa berikan ke anak-anak, dan saya harap anak-anak bisa memahami dengan mudah sehingga nantinya anak-anak bisa mengerjakan soal di ujian dengan baik. Akhirnya Pak Guru akhiri rangkuman materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.